Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perang Badar, Umair bin Wahab termasuk salah seorang pemimpin Quraisy yang menghunus pedangnya untuk melawan Islam. Ia adalah seorang yang tajam penglihatannya dan teliti perhitungannya. Karena itulah ia diutus kaumnya untuk menyelidiki jumlah kaum muslimin yang ikut pergi berperang bersama Rasulullah dan mengamati apakah di belakang mereka masih ada pasukan tambahan atau yang masih bersembunyi. Umair bin Wahab al-Jumahi memacu kudanya untuk mengamati sekeliling perkemahan kaum muslimin. Lalu kembali dan berkata kepada kaumnya, kekuatan mereka kurang lebih 300 orang. Dan ternyata perkiraannya itu benar. Mereka juga menanyakan kepadanya, apakah di belakang mereka masih ada bala bantuan? Ia menjawab, aku tidak melihat apa-apa dari belakang mereka. Hanya saja, wahai kaum Quraisy, aku melihat pusara-pusara menganga yang menantikan kematian. Mereka adalah kaum yang tidak mempunyai pembela dan perlindungan kecuali pedang mereka sendiri. Demi Tuhan, tidak mungkin salah seorang dari mereka terbunuh tanpa terbunuhnya seorang di antara kita sebagai imbalannya. Apalagi jumlah kita yang tewas sama dengan jumlah mereka. Kehidupan mana lagi yang lebih baik setelah itu? Pertimbangkanlah baik-baik persoalan ini. Pemikirannya itu mampu mempengaruhi sebagian besar pemimpin Quraisy dan hampir saja mereka menghimpun kekuatan mereka untuk kembali pulang ke Mekah tanpa perang. Seandainya Abu Jahal tidak merusak pikiran tersebut, Abu Jahal mengobarkan api kebencian di dalam jiwa mereka yang memercikan api peperangan, di mana ia tewas sendiri sebagai korbannya yang pertama. Penduduk Mekah memberikan gelar setan Quraisy kepada Umair. Pada perang Badar, setan Quraisy ini benar-benar mendapat pukulan hebat karena usahanya menemui kegagalan total. Orang Quraisy kembali ke Mekah dengan kekuatan yang telah hancur. Umair bin Wahab pun harus meninggalkan salah satu anggota keluarganya di Madinah karena anaknya menjadi tawanan kaum muslimin. Suatu hari, ia berkumpul dalam majelis pamannya, yaitu Safwan bin Umayyah. Safwan memendam rasa dendam dan benci karena ayahnya, yaitu Umayyah bin Khalaf, menemui ajalnya di perang Badar. Sedangkan tulang belulangnya terkubur di sumur tua. Safwan dan Umar duduk berbincang-bincang untuk melampiaskan dendam kesumat mereka. Urwah bin Az-Zubair menceritakan perbincangan mereka berdua. Demi Tuhan, tidak ada lagi gunanya hidup kita setelah peristiwa itu, kata Safwan. Engkau benar, demi Tuhan. Kalau bukan karena utang yang belum kubayar dan keluarga yang kukhawatirkan akan terlantar sepeninggalanku, niscaya aku berangkat mencari Muhammad untuk membunuhnya, jawab Umair. Ya, aku mempunyai alasan yang kuat untuk mengelabuinya. Aku akan mengatakan bahwa aku datang untuk membicarakan anakku yang tertawa, tambah Umair. Safwan tertarik dengan ungkapan Umair tersebut dan berkata, biarlah aku yang menanggung utangmu. Aku akan melunasi semua dan keluargamu hidup bersama keluargaku. Aku akan menjaga mereka seperti aku menjaga keluargaku. Bila demikian, mari kita simpan rahasia kita ini, kata Umair. Kemudian Umair meminta pedangnya, lalu ia pun mengasah dan membubuhi racun. Selanjutnya, ia pun berangkat hingga sampai di Madinah. Ketika Umar bin Al-Khattab sedang bercakap-cakap dengan sejumlah kaum muslimin tentang perang Badar dan mereka menyebut-nyebut pertolongan Allah kepada mereka, tiba-tiba Sayyidina Umar melihat Umair bin Wahab yang baru saja mendaratkan tunggangannya di depan masjid dan siap mempergunakan pedangnya. Sayyidina Umar berkata, itu Umair bin Wahab si musuh Allah. Demi Allah, ia pasti datang dengan maksud jahat. Dialah yang telah menghasut orang banyak dan mengarahkan mereka untuk memerangi kita di perang Badar. Sayyidina Umar lalu masuk menghadap Rasulullah dan berkata, wahai Nabi Allah, Umair si musuh Allah itu telah datang, siap menghunuskan pedangnya. Rasulullah pun menjawab, suruhlah ia masuk menghadapku. Sayyidina Umar membawa masuk Umair menghadap Nabi.
Bagai harimau yang kehilangan gigi, Umair sama sekali tidak berkutik ketika tadi pedangnya beracun dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ada kekuatan yang tidak bisa disembunyikan ketika Umair berhadapan dengan Sayyidina Umar. Ia hanya diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Memang selamanya pahlawan-pahlawan bangsa Quraisy takut kepada Sayyidina Umar. Rasulullah melihatnya, beliau pun bersabda, "Biarlah ia wahai Umar, silahkan wahai Umair." Umair pun mendekat seraya berkata, "Selamat pagi." Ini merupakan ucapan jahiliyah. Maka Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memuliakan kami dengan ucapan kehormatan yang lebih baik daripada ucapanmu wahai Umair, yaitu ucapan salam yang merupakan penghormatan bagi ahli surga." Umair pun berkata, "Demi Tuhan, aku baru mendengar soal itu." Rasulullah mulai bertanya, "Apa maksudmu datang ke sini wahai Umair?" "Kedatanganku ke sini sehubungan dengan tawanan yang berada di tanganmu," jawab Umair bin Wahab. "Apa maksud pedangmu yang bersandang itu?" tanya baginda Rasul. "Pedang-pedang yang tidak berguna menurutmu, apakah ada manfaatnya pedang itu bagi kami?" Umair balik bertanya kepada Rasulullah SAW. "Berkata terus teranglah wahai Umair, apa maksud kedatanganmu yang sebenarnya?" tanya Rasulullah. "Aku tidak datang selain untuk itu," jawab Umair. "Bukankah engkau telah duduk bersama Safwan bin Umayyah di atas batu, lalu engkau berbincang-bincang tentang orang-orang Quraisy yang tewas di sumur Badar, dan engkau berkata, kalau bukan karena utang dan keluarga aku, niscaya aku akan pergi membunuh Muhammad. Kemudian Safwan akan menjamin akan membayar utangmu dan menanggung keluargamu asal kamu membunuh aku? Padahal Allah telah menjadi penghalang bagi maksudmu itu," jelas Rasulullah kepada Umair. Seketika itu Umair pun berteriak, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah." Perbincangan itu tidak ada yang menghadirinya selain aku dan Safwan saja. Demi Allah, tidak ada yang memberi kabar kepadamu selain Allah. Puji syukur kepada Allah yang telah menunjukkan aku kepada Islam. Rasulullah pun bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, "Ajarilah saudaramu ini tentang agama, bacakanlah Al-Quran kepadanya, dan bebaskanlah tawanannya." Begitulah Umair bin Wahab masuk Islam. Kini, orang yang dulunya mendapat julukan setan Quraisy telah masuk Islam. Ia telah diliputi oleh cahaya Rasul dan lentera Islam seluruhnya. Hingga tiba-tiba dalam sekejap ia telah berbalik menjadi pembela Islam yang gigih. Umar bin Khattab sampai berkata, "Demi zat yang diriku di tangannya, aku lebih suka melihat babi daripada Umair pada awal ia muncul di hadapan kami. Tetapi sekarang aku lebih suka kepadanya daripada sebagian anakku sendiri." Umair pun duduk merenungi kelapangan agama ini dan kebesaran Rasulullah SAW. Ia teringat masa-masa silam di Mekah ketika ia merencanakan tipu muslihat busuk dan memerangi Islam, tepatnya sebelum Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau hijrah ke Madinah. Ia juga teringat upaya dan perjuangannya di Perang Badar. Sekarang ia datang dengan menimang-nimang pedang di tangan hendak membunuh Rasulullah. Semua itu dengan sekejap mata terhapus oleh ucapan syahadatnya. Betapa pemaaf, suci serta percaya diri ajaran yang dibawa oleh agama besar ini ya sobat. Beginikah kiranya Islam dalam sekejap saja bersedia menghapus segala kesalahannya yang lalu, dan orang-orang Islam melupakan segala dosa dan kejahatan serta permusuhannya pada masa lalu, dan membukakan hati mereka untuknya, bahkan bersedia merangkulnya. Beginikah jadinya pedang yang tergenggam kuat untuk satu niat yang jahat dan kekejaman yang kilat masih membayang di muka. Semua itu dilupakan dan sekarang tidak ada yang diingat lagi kecuali keislaman Umair, dan dalam waktu sekejap ia telah menjadi salah seorang dari kaum muslimin, sahabat Rasul yang mempunyai hak seperti hak mereka dan memikul kewajiban dan tanggung jawab seperti mereka.
Beginikah akhirnya seorang yang hampir dibunuh oleh Umar bin Al-Khattab beberapa saat sebelumnya sekarang berubah dicintai melebihi cintanya kepada anaknya sendiri. Ia memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya kejujuran perjuangan dan ketaatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya itu. Ia buktikan dengan datang menghadap Rasulullah sembari berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu aku berusaha memadamkan cahaya Allah. Sangat jahat terhadap orang yang beragama Allah. Sekarang aku ingin agar engkau mengizinkan aku pergi ke Mekah. Aku akan merayu mereka kepada Allah dan kepada Rasul-Nya serta kepada Islam. Semoga mereka diberi hidayah olehnya. Bila menolak, aku akan menyakiti mereka, karena mereka sebagaimana aku dulu menyakiti sahabat-sahabat karena agama yang diikuti oleh mereka." Di sisi lain, pada hari-hari sejak Umar meninggalkan Mekah menuju Madinah, Safwan bin Umayyah yang telah menghasut Umar pergi membunuh Rasulullah sering mondar-mandir di jalan-jalan Mekah dengan sombong, dan ia selalu menumpahkan kegembiraannya yang meluap di setiap tempat pertemuan. Setiap ia ditanya oleh orang-orang dan keluarganya, apa sebenarnya di balik kegembiraannya itu, padahal tulang belulang ayahnya masih terjemur di panas terik matahari padang Badar. Ia justru menumpukan kedua tangannya dengan bangga sambil berkata kepada orang-orang itu, "Bergembiralah kalian, karena sebentar lagi akan ada satu kejadian yang akan datang beritanya, yang akan menghapus makhluk kita di perang Badar." Setiap pagi ia keluar ke dataran tinggi di pinggiran Makkah untuk menanyakan kepada setiap hafilah dan para pengembara bila ada peristiwa penting yang terjadi di Madinah. Namun jawaban mereka tidak ada yang menyenangkan atau membuat hatinya bangga. Karena tidak seorang pun yang mendengar atau melihat suatu kejadian penting di Madinah, namun Safwan tidak berputus asa. Bahkan ia tetap sabar menanyai rombongan demi rombongan. Akhirnya ia pun mendapati jawaban, dan salah satu rombongan dari Safwan pun bertanya kepada mereka, "Bukankah telah terjadi sesuatu di Madinah?" Mereka pun menjawab, "Benar, telah terjadi kejadian yang besar." Wajah Safwan berseri-seri, hatinya benar-benar diliputi oleh kegembiraan dan kebahagiaan. Ia pun kembali menanyai orang itu dengan bergegas karena dorongan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Tolong ceritakan kepadaku." Orang itu pun menjawab, "Umair bin Wahab telah memeluk Islam. Ia di sana sedang memperdalam ilmu agama dan mempelajari Al-Quran." Akhirnya bumi pun terasa berguncang bagi Safwan. Peristiwa yang diharapkan akan dapat menggembirakan kaumnya dan selalu dinantikannya untuk melupakan kejadian perang Badar, tiba-tiba saja berita yang datang kepadanya justru bagai petir yang menyambar dirinya. Suatu hari, sampailah seorang musafir di kampung halamannya, yaitu Umar telah kembali ke Mekah dengan membawa pedangnya dan siap untuk bertempur. Orang pertama yang menjumpainya ialah Safwan bin Umayyah. Melihatnya sopan tersebut hendak menyerang, namun melihat pedang yang siaga di tangan Umar, Safwan mengurungkan maksudnya dan hanya puas melontarkan caci maki kepadanya. Kemudian membiarkan berlalu. Sekarang Umar bin Wahab masuk ke Mekah sebagai orang muslim, sedangkan waktu meninggalkannya ia adalah seorang musyrik. Ia memasuki Mekah dan dalam ingatannya terbayang sikap Umar bin Khattab ketika masuk Islam, yang telah menyatakan masuk Islam langsung berteriak, "Demi Allah, aku tidak akan membiarkan satu tempat pun yang pernah diduduki dengan kekafiran, melainkan akan kududuki dengan keimanan." Seolah-olah Umar menjadikan ungkapan itu menjadi semboyan dan pendirian Sayyidina Umar tersebut sebagai teladan. Ia telah bertekad bulat hendak menyerahkan hidupnya untuk berbakti kepada Islam yang sekian lama diperanginya. Dan ia mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk membalas setiap kejahatan yang hendak ditimpakan kepadanya. Demikianlah ia mengganti dan mengimbangi apa saja yang telah luput pada masa silamnya. Terpacu dengan waktu keduanya, berdakwah menyebarkan agama Islam baik siang maupun malam secara terang-terangan dan terbuka.
Keimanan yang telah terhujam di hatinya telah melahirkan masa tentram. Petunjuk dan cahaya dari lidah dan ucapannya, keluar kalimat dan kata-kata yang benar yang digunakan untuk menyeru orang kepada keadilan, kebaikan, dan kebajikan. Di tangan kanannya tergenggam teguh pedangnya yang akan mengejutkan hati setiap penghalang jalan menuju kebaikan, yakni mereka yang selalu mengganggu orang-orang beriman dan hendak membawa mereka ke jalan yang sesat. Dalam beberapa pekan saja, orang-orang yang dapat petunjuk masuk Islam melalui perantara usaha Umair bin Wahab melebihi perkiraan yang melintas dalam angan-angan Umair. Umair pun pergi membawa mereka dalam satu barisan yang panjang untuk berhijrah ke Madinah secara terang-terangan. Padang pasir yang mereka lalui dalam perjalanan itu seolah-olah tidak dapat menyembunyikan kekaguman dan keheranan terhadap pria yang belum lama ini melintasinya dengan pedang terhunus, menggerakkannya setiap langkahnya ke Madinah untuk membunuh Rasulullah SAW. Kemudian lelaki itu pula yang melintasinya sekali lagi dari Madinah menuju Mekah, tetapi wajahnya berlainan dengan wajah semula ketika ia pergi, karena sekarang ia membaca Al-Quran dari atas punggung untanya, ikut gembira, dan kini ia juga mengarungi padang pasir yang sama untuk kali ketiganya dengan menggelepai iringan panjang dari orang-orang yang beriman yang suara tahlil dan takbir mereka bergema memenuhi angkasa ini. Ini benar-benar merupakan berita besar, berita tentang setan Quraisy yang dengan hidayah Allah telah mengubahnya menjadi seorang pembela berani mati di antara pembela Islam lainnya. Umair yang selalu siaga di samping Rasulullah pada setiap peperangan, setia dan berbakti kepada agama Allah, tetap teguh dan tidak berubah setelah Rasulullah wafat pada hari pembebasan Mekah. Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa saksikan video-video selanjutnya ya. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.